Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak SAK selalu pembimbing kelompok kami dan teman-temanku yang saya banggakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua nikmat-Nya hingga pada kesempatan kali ini kita bisa berdiskusi tatap muka walaupun dengan via online. Materi yang akan kami bahas tentang penerapan nilai Pancasila dan arus sejarah perjuangan dan kelompok globalisasi. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahaya Putri. Sebagai moderator, saya akan membimbing jalannya presentasi. Adapun anggota kelompok saya adalah Devi Valenta Silvi Ramadhani, Alwan Kafi Sultan Kenari, Rijal Nurhuda, dan Agustinus Balimema. Pertama-tama marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pembahasannya yaitu sumber historis Pancasila. 2. Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia. Dibagi lagi menjadi A. Era pra-kemerdekaan, yang B. Era kemerdekaan, yang C. Era Orde Lama, yang D. Era Orde Baru, yang E. Reformasi. Yang ketiga, penempatan nilai Pancasila pada dampak globalisasi. Selanjutnya, penyampaian materi akan saya persilahkan kepada anggota saya. Sumber histori Pancasila. Nilai ideal Pancasila sudah ada bagian dalam adat istiadat, kebudayaan, dan aliran yang bertumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Kedua, misalnya adab ketuhanan sudah terdapat pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi legalisasi tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dalam Of Philosophy disebutkan sejumlah komponen yang terdapat dalam aliran serupa kepercayaan kepada kekuatan supranatural, kontradiksi antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau anjuran serupa bentuk komunikasi kepada Tuhan. Takjub sebagai perasaan identitas keagamaan, tuntunan moral diyakini dari Tuhan. Konsep kehidupan di dunia dihubungkan dengan Tuhan, kelompok sosial seagama dan seiman. Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia. A. Era prakemerdekaan. Diterimanya secara aklamasi pidato Soekarno, BPUPKI, telah berhasil menyimpan rancangan dasar Negara Republik Indonesia untuk membahas lebih lanjut sebelum Kabinet BPUPKI berakhir, disepakati untuk membentuk panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah penunjuk Soekarno. Tugas panitia kecil adalah mengerahkan usul dan pandangan BPUPKI yang dimasukkan dalam jadwal sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dari alinea kedua, rancangan naskah proklamasi yang dikenal luas dengan nama Piagam Jakarta itu dapat dilihat bahwa dasar negara Pancasila dirumuskan sebagai berikut. 1.
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Era kemerdekaan. Dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan, Pancasila mengalami banyak perkembangan. Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, Pancasila melewati periode-periode percobaan demokrasi. Pada kala itu, Indonesia masuk ke dalam kurun percobaan demokrasi multipartai dengan sistem lembaga parlementer. Partai-partai politik zaman itu tumbuh sangat subur dan taktik politik yang ada cenderung selalu berhasil bagian dalam mengusung kelima sila sebagai dasar negara. Sumantri 2006. Pancasila saat masa ini mengalami masa kejayaannya. Selanjutnya, akhir tahun 1959, Pancasila melewati era kelamnya, di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin pada zaman itu. Presiden dalam rangka tetap memegang kendali kebijakan terhadap berbagai kekuatan mencoba untuk memerankan politik integrasi paternalistik. Sumantri 2006. Terima kasih. Pada akhirnya, tata ini seakan menyimpang ideal-ideal yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Salah satunya adalah sila permusyawaratan. Kemudian pada 1965 terjadi sebuah kejadian bersejarah di Indonesia di mana Partai Komunis berusaha melakukan pemberontakan. Pada 11 Maret 1965, Presiden Soekarno memberikan kewenangan untuk Jenderal Soeharto atas Indonesia. Ini menemukan kurun awal Orde Baru di mana kelak Pancasila mengalami mistifikasi. Pancasila pada zaman itu menjadi kaku dan mutlak pemaknaannya. Pancasila pada masa negeri Presiden Soeharto kemudian menjadi core values. Sumantri 2006. Akhirnya kembali menodai ideal-ideal dasar yang sesungguhnya tertera dalam Pancasila itu sendiri. Pada 1998, pemerintahan Presiden Soeharto berhenti dan Pancasila kemudian masuk ke dalam era baru, yaitu era demokrasi, Kasbal 2017. C. Era Orde Lama. Pada periode ini, Pancasila dipahami berdasarkan ideal yang berkembang pada situasi dunia yang waktu itu diliputi oleh kerusuhan dan kondisi sosial budaya, berpusat di dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa ini adalah masa pencarian bentuk pengamalan Pancasila, terutama bagian dalam tata kenegaraan. Maka dari itu, Pancasila diimplementasikan dalam struktur yang berbeda-beda. Pada periode tahun 1945 sampai pakai 1950, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin mengamankan daerah jajahannya di Indonesia. Namun, setelah penjajah dapat diusir, bangsa Indonesia mulai memperoleh tantangan dari dalam. Dalam kehidupan politik, sila keempat yang mementingkan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan karena demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer.
Presiden semata-mata berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini mengakibatkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Terima kasih. D. Era Orde Baru. Era Orde Baru bagian dalam sejarah Republik ini, mewujudkan periode pemerintahan yang terlama dan bisa juga dikatakan sebagai periode pemerintahan yang paling stabil. Stabil dalam pendapat tidak banyak gejolak yang mengemukan. Layaknya keadaan dewasa ini, stabilitas yang diiringi dengan maraknya pembangunan dengan segala bidang era pembangunan, era penuh stabilan menimbulkan romantis dari banyak kalangan. Di area Orde Baru, yakni stabilitas pembangunan serta mereka tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Era reformasi. Reformasi juga diartikan perubahan dari paradigma pola tempo ke paradigma pola baru untuk menuju ke kondisi yang lebih baik sesuai dengan harapan. Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan, artinya Pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara, ia sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara hukum, setiap perilaku baik dari warga masyarakat maupun dari penjabat-penjabat harus berdasarkan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dalam kaitannya dalam peluasan hukum. Pancasila harus menjadi landasannya, artinya hukum yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Substansi produk hukumnya tidak bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Penerapan nilai Pancasila pada dampak globalisasi. Pancasila harus diangkualitasasikan mulai semenjak kesadaran subjektif dengan objektif warga negara itu sendiri. Kesadaran secara subjektif adalah penerapan pada setiap pribadi, perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang. Aktualisasi Pancasila yang subjek ini lebih penting karena realisasi yang subjektif merupakan persyaratan baik realisasi Pancasila yang objektif. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, turut kesiapan individu untuk merealisasikan Pancasila Indonesia. Terima kasih. Nikona Budimansyah 2011 mengembangkan karakter yang baik atau good character yang di dalamnya berisi 3 dimensi nilai moral seperti berikut. Yang pertama, wawasan moral atau moral knowledge. Ada 5, yaitu kesadaran moral atau moral awareness, wawasan nilai moral atau knowing moral values, kemampuan mengambil pandangan orang lain atau
perspective taking, penalaran moral, moral reasoning, dan terakhir mengambil keputusan decision making dan pemahaman diri sendiri atau self knowledge. Yang kedua ada perasaan moral. Yang pertama ada kata hati atau nurani atau conscience. Yang kedua harapan diri sendiri, self-interest. Yang ketiga merasakan diri orang lain, empati. Yang keempat cinta kebaikan, loving the good. Yang kelima kontrol diri atau self-control. Yang keenam merasakan diri sendiri, humility. Dan yang ketiga perilaku moral. Yang pertama kompetisi atau competence. Yang kedua ada kemauan, will. Yang ketiga kebiasaan atau habit. Kesimpulannya adalah melihat perjuangan tokoh-tokoh terdahulu untuk membuat pondasi negara agar kokoh membutuhkan pikiran yang kritis. Sejarah Pancasila dari era prakemerdekaan hingga era reformasi menjadi salah satu perjuangan bahwa masyarakat harus memberikan kontribusi terhadap negara yang sudah diperjuangkan selama bertahun-tahun. Salah satu kontribusinya adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Namun, semakin maju kehidupan masyarakat, semakin banyak ancaman. Salah satunya adalah globalisasi. Globalisasi dengan segala resiko yang ditimbulkannya bagi bangsa Indonesia semestinya memberikan pengaruh positif. Oleh karena itu, tantangan nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dihadapi saat ini adalah bagaimana tindak kekuasaan dalam respon fenomena globalisasi dengan berpedoman pada nilai etika Pancasila sebagai warisan budaya luhur bangsa Indonesia. Pancasila harus diyakini oleh seluruh elemen masyarakat sebagai nilai moralitas sehingga arus globalisasi tetap terjawab dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian presentasi dari kita. Apabila ada salah kata-kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.